Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husain Fadila dengan NPM 230301007. Di sini akan memaparkan laporan penelitian saya dengan judul pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan dengan corporate governance dan media exposure sebagai variabel moderasi, studi kasus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2024. Pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Latar belakang penelitian ini, yang pertama, hubungan antara kekuatan politik dan aktivitas korporasi bukan isu klasik dalam manajemen modern yang sampai saat ini masih digali terus-menerus. Perusahaan sering membangun hubungan strategis dengan aktor politik untuk mengamankan sumber daya, perizinan, dan dukungan regulatif. Di satu sisi, koneksi politik ini dilihat sebagai strategi adaptif untuk mengurangi ketidakpastian eksternal dan mengakses sumber daya penting yang dikendalikan pemerintah. Namun di sisi lainnya, hubungan ini berpotensi menciptakan agensi cost atau biaya agensi akibat konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan juga pemegang saham sebagai prinsipal. Studi oleh Nasir et al. Pada tahun 2021 menemukan sekitar 75,1% perusahaan di Indonesia memiliki hubungan politik yang dapat mempengaruhi keputusan strategis. Pada tahun 2023, The Economist merilis Crony Capitalism Index yang menempatkan Indonesia di jajaran 10 besar global pada ketergantungan bisnis pada hubungan dengan pejabat pemerintah. Objek penelitian ini adalah sektor pertambangan yang dipilih karena memiliki karakteristik regulation intensif atau padat regulasi dan keterkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah. Koneksi yang berlebihan di sektor ini juga beresiko menciptakan legitimasi gap atau kesenjangan legitimasi di mata publik. Beberapa studi menemukan koneksi politik meningkatkan nilai perusahaan melalui kemudahan akses pinjaman, kontrak pemerintah, dan juga perlakuan pajak. Seperti studi yang dilakukan oleh Amin et al. Pada tahun 2020 dan juga Maulana dan Wati pada tahun 2020. Studi lain justru menemukan efek negatif, di mana koneksi politik menurunkan kualitas laba, memperbesar risiko agensi, dan juga menurunkan nilai perusahaan, seperti studi yang dilakukan oleh NPI pada tahun 2020 dan Sukatmi pada tahun 2022. Hal ini tentunya menciptakan inkonsistensi. Maka dari itu, keterbaruan penelitian ini terletak pada adanya dua mekanisme kontrol untuk memperjelas inkonsistensi tersebut, yaitu dengan menambahkan variabel moderasi berupa corporate governance dan juga media exposure. Corporate governance digunakan untuk kontrol internal dan media exposure digunakan untuk kontrol eksternal. Kualitas tata kelola yang baik seperti Dewan Komisaris Independen dan juga adanya komite audit berperan penting untuk mengontrol efek oportunistik dan menekan biaya agensi dari koneksi politik, seperti yang dipaparkan oleh Bu Eti pada tahun 2022. Media exposure juga memungkinkan publik dan investor mengawasi tindakan korporasi untuk menggunakan koneksi politiknya, seperti yang dipaparkan oleh Sang et al. Pada tahun 2024. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut. Yang pertama adalah apakah koneksi politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2024. Yang kedua, bagaimana peran corporate governance dalam memoderasi hubungan antara koneksi politik dan nilai perusahaan. Yang ketiga, bagaimana peran media exposure dalam memoderasi hubungan antara koneksi politik dan nilai perusahaan. Yang keempat, apakah terdapat efek interaksi simultan antara corporate governance dan media exposure dalam memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya yaitu memperoleh bukti empiris dan menganalisis secara mendalam pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan dengan menguji peran corporate governance dan juga media exposure sebagai variabel moderasi pada periode sektor pertambangan pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2024. Tujuan khususnya yaitu yang pertama menganalisis pengaruh signifikan koneksi politik terhadap nilai perusahaan, yang kedua menganalisis peran corporate governance dalam memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan, yang ketiga menganalisis peran media exposure dalam memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan, yang keempat menganalisis efek interaksi simultan kedua moderator tersebut dalam pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi manajemen perusahaan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pemanfaatan koneksi politik secara proporsional dan akuntabel.
untuk mempertimbangkan untung, rugi, dan juga risiko reputasi atau legitimasi. Yang kedua yaitu bagi regulator dan membuat kebijakan, bisa digunakan sebagai masukan empiris untuk membuat kebijakan corporate governance dan mendorong transparansi afiliasi politik perusahaan publik di Indonesia. Lalu bagi investor dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor non-keuangan yang mempengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan. Lalu yang keempat bagi akademisi dan praktisi dapat menjadi referensi dalam memahami bagaimana sistem pengawasan berlapis baik dari internal dan eksternal menciptakan keseimbangan dalam dinamika bisnis. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan dengan objeknya yaitu perusahaan seperti pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasannya karena sektor ini sangat terregulasi dan sensitif terhadap kebijakan pemerintah. Data yang diambil berupa data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keuangan periode 2021 hingga 2024. Alasan dari pengambilan periode ini adalah bahwa pada periode ini mencakup dinamika ekonomi pasca pandemi serta peningkatan intensitas politik menjelang pemilu 2024. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif untuk menguji hipotesis dan investigasi efek moderasi. Lalu bab 2, tinjauan pustaka, terdiri dari beberapa teori dan juga konsep. Yang pertama yaitu resource dependent theory yang menjelaskan strategi adaptif untuk mengelola ketergantungan pada sumber daya eksternal yang dikendalikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, perusahaan memiliki motivasi fundamental untuk membangun koneksi politik. Lalu yang kedua mengenai agensi teori yang memberikan perspektif kritis dengan menyoroti potensi masalah keagenan, konflik kepentingan yang timbul antara agen yaitu manajer dan juga prinsipal yaitu pemegang saham atas keputusan yang diambil oleh agen tersebut. Dalam hal koneksi politik, ini menegaskan peran krusial dari mekanisme pengawasan internal seperti corporate governance untuk memitigasi resiko tersebut. Lalu teori yang ketiga yaitu legitimasi teori menjelaskan bahwa tindakan perusahaan harus selaras dengan nilai sosial untuk mempertahankan legitimasinya di mata publik. Legitimasi teori membawa dasar untuk melengkapi analisis dalam penelitian ini untuk memperkenalkan dimensi pengawasan eksternal yaitu media exposure yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mempengaruhi persepsi publik dan investor. Lalu konsep yang pertama yaitu koneksi politik yang dapat didefinisikan sebagai hubungan personal dan institusional yang menjembatani perusahaan dengan otoritas publik dalam hal ini pemerintah. Koneksi politik adalah strategi untuk mengendalikan ketidakpastian yang ada pada resource dependent theory atau bisa juga sebagai cara untuk mengatasi kekosongan institusional. Manfaat koneksi politik yaitu sebagai akses preferensial kepinjaman, subsidi, kontrak pemerintah, dan manfaat-manfaat lainnya. Lalu resiko dari koneksi politik ini meliputi biaya agensi, korupsi, inefisiensi, dan kualitas pelaporan keuangan yang buruk. Mengenai penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi pada penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan pengaruh positif seperti penelitian yang dilakukan oleh Jocelyn et al. Pada tahun 2021, lalu Maulana dan Watbat pada tahun 2020. Tapi juga ada penelitian yang menyatakan pengaruh negatif seperti penelitian yang dinyatakan Supagni et al. Pada tahun 2021 dan juga Valentino dan Surya Nawa pada tahun 2023. Bahkan ada juga yang memiliki hasil bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firstian Hadi et al. Pada tahun 2023 di sektor pertambangan. Setelah dianalisis, keterbatasan pada penelitian terdahulu ini terdapat pada bahwa mayoritas hanya berfokus pada corporate governance sebagai pengawasan internal, tapi belum banyak yang mempertimbangkan media exposure sebagai pengawasan eksternal. Selanjutnya, dalam pengembangan hipotesis terdapat 4 hipotesis yang dicoba dibangun. Yang pertama, hipotesis pertama diambil dari argumentasi dalam resource dependent theory, di mana di Indonesia politik masih mengendalikan sumber daya. Koneksi politik memberikan competitive advantage seperti menembus regulasi dan juga mudah mendapat kontrak. Investor menilai ini sebagai hal positif yang dapat meningkatkan stabilitas perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Maka dari itu, hipotesis pertama yang dibangun adalah koneksi politik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua berasal dari argumentasi agensi teori, di mana koneksi politik ini dapat memperkuat resiko perilaku opportunistic manager. Di sini corporate governance berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal untuk memastikan koneksi politik digunakan untuk penciptaan nilai, bukan hanya untuk kepentingan pribadi agen. Corporate governance yang kuat akan mengoreksi distorsi ini.
Maka dari itu, hipotesis kedua yang dibangun yaitu corporate governance memperlemah pengaruh positif koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Lalu hipotesis ketiga berasal dari argumentasi legitimasi teori di mana media exposure berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang membentuk persepsi legitimasi publik. Media exposure yang tinggi meningkatkan pengawasan publik dan sensitivitas investor terhadap reputasi, jika perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan koneksi politiknya. Maka dari itu, hipotesis ketiga yang dibangun yaitu media exposure memperlemah pengaruh positif koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Lalu hipotesis keempat mencoba menggabungkan atau menemukan adanya sinergi antara corporate governance dan media exposure sebagai mekanisme pengawasan yang saling melengkapi. Maka dari itu, hipotesis keempat yang dibangun adalah corporate governance dan media exposure secara simultan memperlemah pengaruh positif koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Lalu masuk ke dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif dengan sifat hubungan kausal untuk menganalisis pengaruh antara variabel dan uji peran moderasi. Waktu dan waktunya yaitu dalam periode 4 tahun yaitu 2021 sampai 2024. Tempatnya yaitu perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia dengan data diambil dari data sekunder di situs ADX dan juga situs resmi perusahaan. Dengan rancangan penelitian yang pertama yaitu studi literatur dan pengembangan hipotesis, yang kedua penentuan populasi dan sampel menggunakan proses sampling, yang ketiga pengumpulan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan, lalu analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi moderasi data panel. Subjek penelitian ini yaitu memiliki populasi seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2024. Sampelnya menggunakan non-probability sampling dengan teknik probability sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan pertambangan yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, pada tahun 2021 dan 2020 sampai 2024. Yang kedua, menerbitkan laporan tahunan dan keuangan auditan lengkap dan berturut-turut pada tahun tersebut. Yang ketiga, menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Yang keempat, memiliki kelengkapan data untuk semua variabel yang akan diteliti. Variabel penelitian, variabel dependen yaitu nilai perusahaan atau firm value, variabel independennya yaitu koneksi politik atau political connection, variabel moderasinya yaitu corporate governance dan juga media exposure, dan ada juga variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage umum perusahaan, dan profitabilitas. Proses pengumpulan data terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, finalisasi daftar sampel perusahaan tambang tahun 2021 sampai 2024, lalu mengunduh laporan keuangan dan tahunan dari situs IDX, lalu pengumpulan data media exposure secara terpisah melalui pencarian arsip digital media massa independen seperti Kompas, IDN.com, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu tabulasi semua data ke dalam format data panel. Dalam hal pengolahan data, terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, penyuntingan atau editing dengan mengecek kelengkapan dan konsistensi data. Lalu yang kedua, pengkodean atau coding. Misalnya dalam variabel koneksi politik, maka data tersebut akan dikodekan dalam variabel dummy. Lalu yang ketiga, ada tabulasi atau processing. Dan yang terakhir, ada pengerjaan atau cleaning untuk menangani kemungkinan adanya outlier dengan visualisasi. Nah, dalam metode penelitian yang terakhir dilakukan adalah analisis data. Yang pertama yaitu dengan statistik deskriptif untuk menemukan nilai mean, median, dan juga standar deviasi. Lalu yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas. Dinyatakan lolos uji ini jika nilai V-nya lebih kecil dari 10. Lalu yang kedua ada uji heteroskedastisitas menggunakan metode kumulasi sepakat. Lolos uji ini jika p-value-nya lebih besar dari 0,05. Lalu yang ketiga ada uji autokorelasi menggunakan metode Waldrich. Dinyatakan lolos jika p-value-nya lebih besar dari 0,05. Lalu yang terakhir ada uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Dinyatakan lolos jika p-value-nya lebih besar dari 0,05. Lalu dilakukan uji pemilihan model regresi data panel untuk memilih model terbaik antara common effects model, fixed effect model, dan juga random effect model. Dilakukan melalui uji Chow dan juga uji Houseman. Terakhir akan dilakukan uji MRA dan juga uji hipotesis setelah model tadi terpilih. Hipotesis diuji melalui uji signifikansi parsial menggunakan uji T. Hipotesis diterima jika nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,5. Lalu dilakukan juga koefisien determinasi dengan melihat nilai adjustment R-square-nya untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.
Itu tadi pemaparan bab 1 dan bab 3 dalam laporan penelitian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.